Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Septiani di Media Pembelajaran Matematika. Hari ini saya akan menjelaskan materi perbandingan kelas 7 di semester 2. Untuk lebih jelasnya, jangan di-skip videonya ya. Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari perbandingan senilai. Yang akan dibahas di perbandingan senilai yaitu yang pertama, materi, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, perbandingan senilai. Yang ketiga, konsep perbandingan senilai. Yang terakhir yaitu contoh soal. Ikuti video ini ya, jangan di-skip supaya kalian mengerti konsep-konsepnya. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Materi pembelajaran hari ini yaitu menyelesaikan masalah perbandingan senilai, memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat pertama, menyelesaikan masalah perbandingan senilai. Yang kedua, menentukan apakah suatu perbandingan merupakan perbandingan senilai atau bukan. Yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Selanjutnya, kita akan membahas perbandingan senilai. Apa sih perbandingan senilai itu? Perbandingan senilai yaitu dua besaran dikatakan berbanding senilai jika bertambah atau berkurangnya nilai salah satu besaran sejalan dengan nilai besaran yang lain. Jadi, jika besaran satu bertambah nilainya, maka nilai besaran yang lain akan bertambah. Begitu juga sebaliknya, jika besaran satu berkurang nilainya, maka nilai-nilai besaran yang lain akan berkurang. Pembahasan selanjutnya, kita masuk ke konsep perbandingan senilai. Berikut adalah contoh perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pembuat kue biasa membuat suatu kue dengan cara sebagai berikut. Jika ia menggunakan 1 kg mentega, maka terigu yang digunakan adalah 3 kg. Jika ia menggunakan 2 kg mentega, maka terigu yang digunakan adalah 6 kg. Dan seterusnya dengan perbandingan yang tetap. Pernyataan di atas bisa ditampilkan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Misalkan mentega itu dalam X dalam kilogram, terigu kita misalkan dengan Y dalam kilogram. Nah, misalkan 1 kilogram mentega berarti membutuhkan 3 kg terigu. Jika 2 kg mentega yang digunakan berarti membutuhkan 6 kg terigu. Jika 3 kg mentega yang digunakan berarti membutuhkan 9 kg terigu. Nah, di sini perbandingannya selalu tetap. Misalnya ini 1 dikali 3, 3. 2 dikali 3, 6. 3 dikali 3, 9. 4 dikali 3, 12. Dan seterusnya, itu perbandingannya selalu tetap. Misalkan 2 bagi 1, 2, 6 bagi 3, 2, sama-sama 2, 3 bagi 1, 3, 9 bagi 3, 3, sama. Berikut adalah bentuk persamaannya, yaitu yang pertama 1/3 yang sebelah sini, yang selanjutnya adalah 2/6, 2/6 jika disederhanakan adalah 1/3, selanjutnya 3/9 sama dengan 1/3, sama-sama dibagi dengan 3. Begitu juga seterusnya sampai didapat X itu untuk mewakili mentega, Y itu untuk mewakili terigu, didapatlah 1/3 perbandingannya. Jadi, ini kita kalikan silang. Berarti didapat Y sama dengan 3X, Y dikali 1 sama dengan Y, 3 dikali X sama dengan 3X.
Nah, berikut adalah persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0. Selanjutnya, kita masuk dalam penggambaran grafik ya Kak ya. Di sini sudah ada diagram Kartesiusnya. Ya, kita mulai. Nah, jika menteganya 1:3, berarti X-nya 1, Y-nya 3. Hasilnya adalah X-nya 1, Y-nya 3 di sini ya Kak titiknya. Selanjutnya, X-nya 2, Y-nya 6. X-nya 2, Y-nya 6. Di sini ya Kak. Begitu juga seterusnya. Jadi didapat grafik seperti ini. Jadi ketika perbandingan senilai, grafiknya pasti naik seperti ini. Garis lurus pasti dari titik 0,0. Kita masuk ke contoh soal ya Kak ya. Contoh soal pertama, manakah dari tabel berikut yang termasuk perbandingan senilai dan mana yang bukan? Ayo kita tebak bersama-sama ya Kak ya. Yang pertama, yang A, apakah perbandingan senilai atau bukan? Ayo kita jawab. Iya benar, jawabannya adalah perbandingan senilai. Kenapa perbandingan senilai? Karena di sini kita cek ya Kak ya, di sini nih. Ini 2/4, kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 2. Berarti hasilnya 2 bagi 2 adalah 1, 4 bagi 2 adalah 1. Berarti hasilnya 1/2. Yang ini sama-sama kita bagi berapa disederhanakan? Iya benar, kita bagi 3, berarti 3 bagi 3 adalah 1, 6 bagi 3 adalah 2, sama 1/2, ini juga 1/2. 5/10 sama dibagi berapa Kak? Sama-sama dibagi 5, berarti 1/2, benar. Ini juga berarti 8 bagi 8 sama 16 berarti sama-sama dibagi 8, hasilnya adalah 1/2. Jadi sama ya, ini senilai 1/2 semuanya, berarti disebut perbandingan senilai. Sekarang yang B, jawabannya adalah iya, bukan perbandingan senilai. Kenapa bukan perbandingan senilai? Kita cek satu-satu. 1/3, ini udah paling sederhana. Yang nomor ini 2 sama 6 dibagi 2. Berarti 1, 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. Iya, ini masih sama, masih senilai. Yang ini 3 sama 12, sama-sama dibagi 3. Berarti 3 dibagi 3, 1, 12 dibagi 3, 4. Ternyata ini 1/4. Dan di sini dia yang tidak senilai, karena di sini senilainya adalah 1/3, ini juga 1/3, sedangkan di sini adalah 1/4 jika disederhanakan. Yang ini 4 sama 16 sama-sama dibagi 4, berarti 1/4 juga sama ini. Ini juga tidak sama, ini 1/3, ini 1/4, dan ini juga 1/4. Yang C dan D. Ayo kita jawab bersama-sama. Yang C, perbandingan senilai atau bukan? Iya, yang C adalah perbandingan senilai, karena perbandingannya adalah 4/5. Kita cek ya Kak ya, 8 sama 10 sama-sama dibagi 2, 8 bagi 2, 4, 10 bagi 2, 5. Yang ini 12 sama 15 sama-sama dibagi dengan 3, iya benar. 12 bagi 3 sama dengan 4, 15 bagi 3 sama dengan 5. Yang ini 16 sama 20 sama-sama dibagi dengan 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, jawaban yang D adalah bukan perbandingan senilai. Ayo kita cek kenapa bukan perbandingan senilai. Nah, di sini ada 2/3. Nah, dikatakan bukan perbandingan senilai, kita cek 4 dan 8 berarti sama-sama dibagi dengan 4. Berarti 4 bagi 4 sama dengan 1, 8 bagi 4 sama dengan 2. Ternyata perbandingan di sini adalah 1/2. Sudah tidak senilai dengan yang ini. Di sini 2/3 dan di sini 1/2. Otomatis tidak senilai. Belakangnya juga otomatis tidak senilai. Kita masuk ke contoh selanjutnya.
contoh selanjutnya yaitu manakah dari grafik berikut yang termasuk perbandingan senilai dan mana yang bukan. Yuk kita jawab bersama-sama ya Kak ya. Yang pertama yaitu yang pertama dan yang kedua, yang A dan B. Yang A kita jawab apakah perbandingan senilai? Iya benar, yang A adalah perbandingan senilai. Kenapa? Karena dia dari titik 0,0 dan dia senilai berbanding lurus ya Kak ya. Nih kita lihat nih diagramnya, grafiknya. Sedangkan yang B bukan perbandingan senilai karena bentuknya melengkung seperti ini. Dan ini tidak berbanding lurus jaraknya. Ngerti ya Kak ya? Pahami grafiknya. Dilihat dari gambarnya aja sudah kelihatan kalau perbandingan senilai grafiknya. Contoh soal perbandingan senilai selanjutnya yaitu sebuah mobil dapat menempuh jarak 160 km dengan bahan bakar 20 liter bensin. Berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 480 km? Kita jawab bersama-sama ya Kak ya. Nah, di sini diketahui jarak dalam kilometer dan bensin dalam liter. Jarak yang diketahui adalah 160 km dan bensin yang dibutuhkan adalah 20 liter. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah ketika jaraknya 480 km, berapa bensin yang harus dibutuhkan? Kita tahu ya bahwa konsep perbandingan senilai adalah ketika yang satunya naik, berarti otomatis yang ini naik. Ketika yang satunya turun, berarti otomatis ini turun. Nah, ketika ini 160 menjadi 480, berarti kan naik. Berarti kan ini naik. Berarti bensinnya pun di sini dikatakan senilai berarti harus naik. Berarti ini 20 liter, berarti naik. Nah, kita nggak tahu naiknya berapa. Kita misalkan dengan Y. Diingat ya, kalau perbandingan senilai itu konsepnya kali silang, berarti ini dikali silang. Nah, 160 itu dikalikan dengan Y, 20 itu dikalikan dengan 480. Jadi, untuk mencari bensin yang dibutuhkan ketika menempuh jarak 480 km adalah kita misalkan dengan Y, berarti Y sama dengan cara gampangnya gini Kak. Kita cari tahu pasangannya Y. Y adalah pasangannya 160. Berarti nanti pembaginya adalah pasangannya ini. Ini kan pasangannya Y. Y 160 berarti Y sama dengan, per pembaginya 160 di bawah karena pasangannya adalah Y. Berarti ini buat pembagi. Nah, sisanya adalah di atas 480 dikali 20. Nah, hasilnya adalah 3 dikali 20 dari mana? 3 dikali 20 kita bagi. Mana yang mau dibagi? Ini boleh 0 sama 0. Iya. Nah, 48 sama 16 kan dapat 3 ya Kak ya. Berarti 3. Berarti 3 dikali 20. Hasilnya adalah 60 liter. Jadi bensin yang dibutuhkan adalah 60 liter dalam jarak tempuh 480 km. Jadi yang perlu kalian ingat bahwa perbandingan senilai jika salah satunya itu naik nilainya, yang salah satunya naik, otomatis yang lainnya pun juga akan naik. Jadi kalian pakai logika kalian, misalkan gini, jarak 160 km otomatis bahan bakarnya 20 liter. Kalau 480 km, menurut kalian mungkinkah menggunakan kurang dari 20 liter? Gak mungkin kan Kak? Berarti otomatis ini dikatakan perbandingan senilai karena otomatis nilainya naik. Berarti 160 itu 20 liter. Berarti kalau 480 dia naik dari 20 liter atau kurang dari 20 liter? Ternyata naik di atas 20 liter. Berarti jawabannya adalah perbandingan senilai. Nah, ketika perbandingan senilai, caranya pakai kali silang seperti ini.
supaya membedakan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai yang akan dibahas di video yang akan datang. Ya Kak ya. Di sini sudah saya tegaskan ya untuk perbandingan senilai. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal kedua yaitu Nafisa mempunyai uang sebanyak 120.000. Dia gunakan seluruh uangnya untuk membeli jeruk sebanyak 8 kg. Jika Nafisa hanya ingin membeli jeruk 5 kg saja, maka berapa uang yang dibutuhkan Nafisa? Nah, di sini Nafisa punya uang 120.000. Nah, 120.000 itu cukup untuk membeli 8 kg. Nah, kita jawab, apakah dia perbandingan senilai atau bukan? Kita jawab. Nah, di sini yang dibandingkan adalah uang dan jeruk. Ketika uangnya 120.000, ternyata untuk membeli jeruk mendapatkan 8 kg. Berarti 120.000 itu dapat 8 kilo. Nah, kalau misalkan yang diminta itu adalah 5 kg, kan ini turun 8 ke 5. Otomatis uang di sini apakah naik atau turun? Oh, ternyata kalau 5 kg otomatis kurang dari 120.000. Oh, ternyata ini perbandingan senilai. Kenapa? Karena ketika ini turun, yang ini pun juga bernilainya akan turun. Di sini 8 jadi 5, otomatis di sini harganya akan juga lebih murah. Berarti Y sama dengan perbandingan senilai. Berarti caranya menggunakan perkalian silang. Jadi kita pakai perkalian silang ya Kak ya. Nah, di sini kita jawab. Nah, kita cari Y. Y itu pasangannya adalah 8. Y itu pasangannya 8, berarti 8 ini sebagai pembaginya. Berarti Y sama dengan, yang bawah ini 8. Baru sisanya taruh di atas. Berarti di atas sama dengan 120.000 dikali 5. Hasilnya adalah Y sama dengan 15.000 kali 5. Dari mana? Dari 8, 120 dibagi 8 hasilnya 15.000 dikali 5 hasilnya adalah 75.000. Jadi uang yang dibutuhkan Nafisa untuk membeli 5 kg jeruk membutuhkan uang 75.000. Jadi ingat ya perbandingan senilai, kalau naik ikut naik, kalau turun ikut turun, dan caranya menggunakan perkalian silang. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menonton video perbandingan yang ada di playlist ya Kak ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.